Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrabas Saudan, kita akan mendengarkan daripada yaitu nasihat ilmu dari seorang wali min auliyaillah, seorang kekasihnya Allah, sebagai pelindung untuk penduduk yang ada di bumi, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumih fid dharain amin. Di mana kata Habib Abdullah bin Muhsin, beliau mengutip satu syair yang mana syair ini milik daripada Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, di mana Habib Abdullah Haddad berkata, walaulahum bainal anami laduk dikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Beliau Habib Abdullah Haddad berkata di dalam qasidahnya, walaulahum bainal anami, kalau bukan karena mereka para kekasih-kekasihnya Allah yang berada di antara umat manusia, karena keberadaan mereka yang ada di tengah-tengah kita, kalau bukan karena mereka, maka apa yang terjadi? Laduk dikatil jibal wa ard lirtika bil khati'ati. Kalau mereka tidak ada di tengah-tengah kita, maka niscaya itu yang namanya gunung akan diletuskan oleh Allah. Gunung-gunung yang ada di alam dunia akan meletus, akan roboh, bahkan bumi yang kita pijak akan gempa, bergoncang. Karena sebabnya apa? Lirtikabil khati'ati, dikarenakan banyaknya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Maka alhamdulillah masih terjaga di bumi pertiwi Indonesia ini gunung-gunung ataupun tempat-tempat tidak menjadi gempa, tidak meletus, dikarenakan masih ada mereka orang-orang soleh yang hidup di antara kita umat manusia. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, fahaulai humul umud, sebenarnya mereka itulah yang menjadi tiang-tiang atau pasak-pasak atau paku-paku bumi. Sebenarnya mereka, karena secara logika gunung itu sebenarnya adalah benda ataupun sesuatu yang menahan pulau sehingga tidak bergoncang dengan adanya gunung-gunung tersebut. Itu secara ilmu logika semuanya menerima. Bahkan di dalam Al-Quran surat daripada amma yatasa'alun ada alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, bahwasannya Allah sudah menjadikan bumi ini terhampar. Bahkan bukan cuma daratan saja yang terhampar, tapi ada gunung-gunung yang Allah jadikan sebagai pasak-pasaknya, sebagai pasak bumi, sebagai paku-paku bumi, sehingga tidak bergoncang. Tapi sebenarnya ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi di dalam surat An-Nahl ayat 15, wa alqa fil ardi rawasiya an tamidda bikum, dan Allah telah menancapkan di bumi ini pasak-pasak atau paku-paku yang mana dengan sebab yaitu paku-paku tersebut yang berupa gunung-gunung tadi, kalian umat manusia tidak bergoncang, jadi tetap jadi kokoh. Itu yang namanya daratan, dikarenakan ada yaitu paku-paku yang sudah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa gunung-gunung yang ada di muka bumi. Dan di sini Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkata, wal ma'na fi dzalik anna aktsar ahlil ardi kuffarun wa munafiqun.
Jadi maksud Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi, bahwasannya kalau bukan karena mereka orang-orang para kekasih Allah, orang-orang yang masih ibadah sama Allah, itu diibaratkan gunung-gunung, paku-pakunya bumi, maka niscaya kalau bukan karena mereka, itu yang namanya bumi akan bergoncang gempa, gunung akan meletus dikarenakan kebanyakan yaitu perbuatan dosa-dosa manusia. Yang dimaksud oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu, kata Habib Keramat Empang Bogor, bahwasannya kebanyakan penduduk bumi itu bukan orang Islam, bukan orang mukmin. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang kafir. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang munafik. Jadi jumlah penduduk bumi yang jumlahnya 7 miliar manusia, itu kebanyakan orang kafir dan orang munafik. Dan kalau sudah yang namanya orang munafik, orang-orang kafir, orang munafik, walahum dzunubun wa sayyi'atun ka'amtsalil jibal. Mereka ini orang kafir, orang munafik memiliki dosa-dosa, memiliki kesalahan-kesalahan yang begitu banyak bertumpuk-tumpuk, laksana seperti gunung-gunung kalau mau ditumpuk dosa-dosa umat manusia yang jumlahnya 7 miliar tersebut. Wal a'mal tatasawwaru bisuwarin wa amthalin, dan amal-amal manusia itu akan tergambar, terbentuk dengan bentuk-bentuk dan misal-misal, kama tasawwaratil a'mal lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra, sebagaimana amal-amal perbuatan manusia ditampakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Wa amalul kuffar wal munafiqun lamma kanat thaqilah la tastapi'ul ardu hamlaha bal tatakdakat biha. Dan ketika amal-amal orang kafir dan amal-amalnya orang-orang munafik yang begitu mereka ini selama hidup di alam dunia hanya berbuat dosa dan kesalahan, maka amal-amal tersebut menjadi berat. Tidak sanggup bumi untuk memikulnya karena begitu banyaknya dosa yang diperbuat oleh orang kafir dan orang-orang munafik. Sehingga apa yang terjadi? Ada beberapa tempat itu yang namanya bumi bergetar, bergoncang, gempa. Tapi lihat bagaimana ketika bumi sudah tidak sanggup menahan dosa-dosa umat manusia, ja'alallahu hasanatil mu'minin ta'dilu bisayyiatil kuffar wal munafikin. Lihat adilnya Allah. Allah jadikan hasanatil mu'minin, kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah orang-orang yang masih beriman kepada Allah menjadi tandingan untuk keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang munafik. Bahkan bukan jadi tandingan saja, watarjahu biha, kebaikannya orang-orang yang beriman kepada Allah, ibadahnya orang-orang yang masih beriman kepada Allah, mereka bisa mengungguli daripada kejahatannya, perbuatan dosanya, maksiatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kok bisa? Kan jumlah orang kafir munafik lebih banyak dibandingkan orang-orang yang beriman. Iya. Fa inna kulla hasanatin min hasanatil mu'minina bi'ashri amthaliha. Karena kata Habib Keramat Empang Bogor, sesungguhnya setiap satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan orang-orang yang beriman itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat daripada yaitu perbuatan baik yang dilakukan satu kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang berbuat baik satu, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan yang satu tersebut menjadi berapa? Menjadi 10. Sehingga fa inna kulla hasanatin min hasanatil mu'minin
tugabilu ashran min sayyiatil kufar wal munafikin bihadzal i'tibar. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, setiap satu kebaikan yang berasal daripada kebaikan-kebaikan orang-orang yang beriman itu berhadapan dengan 10 daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan perhitungan seperti ini. Falihada lam tatadakkatil ard. Oleh karena itu bumi yang kita pijak ini tidak bergoncang, tidak ada gempa, dikarenakan kebaikan-kebaikan orang yang beriman tersebut bisa bukan cuma menandingi tapi mengungguli daripada yaitu dosa, kesalahan, maksiatnya orang-orang yang kafir dan munafik. Sehingga diperhitungkan seperti ini kata Habib Keramat, fakanu humur rawasi laha bisababi hasanatihim. Berarti mereka ini sebenarnya yang menjadi pasak-pasak bumi. Mereka ini sebenarnya yang menjadi paku-paku bumi. Dengan sebab apa? Karena kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Karena amal ibadah mereka yang mereka lakukan. Maka mereka itu diibaratkan apa? Rawasi, yaitu pasak-pasak atau paku-paku bumi yang melindungi alam semesta. Walau kanu qalilina binisbati lil kuffar, walaupun jumlah mereka para kekasih Allah, jumlah mereka orang-orang yang beriman yang masih mau ibadah kepada Allah itu jumlahnya sedikit dibanding orang-orang kafir. Walakin lamma dha'afallahu hasanatihim, ketika Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan kebaikan-kebaikannya orang-orang yang beriman dengan 10 kali kelipatan, rajahat bi a'malil kufar wal munafikin, sehingga amal-amal baik orang-orang yang beriman tersebut bisa mengungguli yaitu perbuatan dosa, maksiat, kesalahan yang dilakukan oleh orang kafir dan munafik. Fa hafizallahu bihim wa bihasanatihim al-arda was-sama fahum umuduha. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah menjaga yaitu bumi bahkan langit, dikarenakan yaitu adanya mereka orang-orang beriman, dikarenakan kebaikan-kebaikannya orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya merekalah orang yang beriman itu adalah pasak-pasak bumi atau paku-paku bumi sekaligus tiang-tiangnya yaitu langit, sehingga tidak roboh jatuh menimpah daripada yaitu bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala juga telah mensifatkan di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Fatah, walaula rijalun mu'minuna wa nisaun mu'minatun lam ta'lamuhum, kalau bukan karena adanya para rijal yaitu kaum laki-laki mukminun yang beriman, dan juga Allah menyebutkan kalau bukan karena adanya perempuan-perempuan yang mukminat beriman, lam ta'lamuhum, yang mana kamu nggak kenal mereka, nggak tahu fungsinya mereka yang ada di antara umat manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab mereka ini ada maka bumi ini aman. Seandainya di akhir surat tersebut, di akhir ayat tadi, lau tazayyalu, seandainya orang-orang yang beriman tadi dari kaum laki-laki dan kaum wanita berpisah dari orang-orang kafir, tempatnya berpisah, nggak ada orang yang beriman kaum laki-laki dan perempuan yang kumpul bersama orang-orang munafik dan orang-orang kafir tersebut. Kalau sudah sampai terpisah, la'adzabanal ladzina kafaru minhum adzaban alima, maka niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah mengadab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang sangat amat pedih. Maka kalau dilihat dari sini berarti luar biasa. Kita punya guru di masa hidupnya ini
secara tidak langsung sudah membentengi daripada kota Jakarta. Bayangin, gak ada majelis zaman dulu tahun 90-an malam minggu, gak ada. Antum boleh cari malam minggu gak ada yang namanya majelis taklim. Rata-rata di Jabodetabek ini majelis taklim adanya malam Jumat. Itu juga paling di musola, di masjid. Jarang sampai tabligh akbar tuh nggak ada zaman dulu. Majelis satu doang di mana? Di Kuitang. Itu juga pagi hari, hari Minggu. Itu jarang banget majelis-majelis. Paling di masjid-masjid. Ini yang pertama kali bikin yang namanya tabligh akbar. Itu sampai ada yang namanya majelis. Di mana? Di masjid. Nggak cukup di mana? Di lapangan. Nggak cukup di mana? Di jalanan. Itu cuman guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Itu mau diakuin gak diakuin, itu yang pertama kali itu Habib Hasan bikin. Habib Hasan bikin malam minggu, Allah, dikatain apa? Gila katanya. Nggak ada majelis malam minggu waktunya wakuncar, waktunya apa? Jalan-jalan, waktunya apa? Pacaran, waktunya apa? Wah, bebas mau ngapain aja. Ini Habib Hasan bikin majelis khusus malam minggu. Tandanya apa? Tandanya kota Jakarta ini pengen dilindungin daripada yaitu yang namanya maksiat, perbuatan dosa di malam minggu, jadi tertahan dengan adanya majelis-majelis taklim. Jadi tertandingi dosa-dosa yang terjadi di malam minggu dengan bacaan zikir dan bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana itu terus berjalan sampai 2 dekade. Sampai 2 dekade itu terus berjalan di bumi, yaitu kota Jakarta ini. Sehingga dengan meninggalnya kita punya guru Habib Hasan kembali ke rahmatullah, majelisnya masih ada, bahkan membuat majelis-majelis lain itu muncul dan banyak bertebaran di Jakarta, di Depok, di Bogor, semuanya bikin majelis-majelis. Berarti apa yang terjadi? Senantiasa bumi Jakarta, Depok, Bogor dan sekitarnya masih terjaga. Tapi kalau antum pikirin, bayangin, ini Jaksel ini. Jaksel ini kalau antum ke Kemang dikit, waduh, itu wow, perbuatan dosa macam apa aja ada di situ. Tapi kok nggak ada gempa? Kok kagak meletus tuh Gunung Salak, Gunung Gede? Kenapa? Ya karena masih ada antum nih yang mau hadir malam minggu, biar jauh ke Sawangan datang. Nih hari Minggu nih malam Senin, waktunya apa? Istirahat, besok mau kerja, besok mau sekolah. Antum masih mau menyempatkan diri datang ke majelis taklim kayak begini nih, baca Hadrobah Saudan. Ini kebaikan antum yang dihitung 1 itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Akhirnya karena kebaikan antum hadir di majelis, keluarga antum dijaga di rumah, istri antum dijaga di rumah, anak-anak antum dijaga di rumah. Karena apa? Kebaikan antum yang antum lakukan. Jadi kita punya guru ini luar biasa, hidupnya aja udah manfaat buat kita. Nggak adanya itu menjadikan majelis-majelis taklim yang tinggal kita makmurin. Kalau kita bisa makmurin ini majelis, Allah, insya Allah selama ada majelis Nurul Mustafa kejaga di kota Jakarta. Adanya antum masih istiqomah di majelis Nurul Mustafa ini ngejaga tempat, ngejaga wilayah, ngejaga keluarga-keluarga antum, tetangga-tetangga jadi terjaga. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan yang bisa menahan, bahkan bukan menahan, menandingi, mengungguli daripada yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan di wilayah Jakarta. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga bukan cuma menjaga kita di dunia, tapi menjaga kita sampai kita menutup mata mengucapkan kalimat tauhid la ilaha Muhammadun
sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaina nahya wa alaina namut wa la nub'atsu insyaallah taala minal aminin amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud